Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Setelah kita belajar tentang momen gaya atau torsi, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai momen inersia. Nah, sama-sama momen, tapi ini sedikit berbeda dengan momen gaya ya. Jadi apa itu momen inersia? Momen inersia berasal dari kata inertia, inert ya, dari bahasa Inggris inertia yang artinya adalah kelembaman. Artinya adalah kelembaman. Kelembaman itu bisa diartikan keengganan atau kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi atau kedudukannya. Nah, jika pengertiannya demikian, maka hal itu sama seperti hukum 1 Newton tentang hukum kelembaman. Nah, hukum inert, kelembaman. Nah, jadi apa itu sebenarnya momen inersia? Momen inersia dari sebuah partikel yang bermassa m itu didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros r kuadrat. Nah, bingung ya? Nah, oke, untuk simpelnya ya, momen inersia itu adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berrotasi terhadap porosnya. Jadi ada titik di mana poros untuk berputar dan ada bendanya. Kemudian tentunya dari titik poros sampai benda ada r atau jaraknya. Nah, jaraknya ini dikuadratkan. Sehingga untuk persamaannya adalah I inersia sama dengan m kali r kuadrat. Momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat ya, itu terdiri dari massa partikelnya itu kilogram, jari-jarinya meter, karena meternya dikuadratkan maka meter kuadrat, seperti itu. Jadi bergerak rotasi ya. Oke. Kemudian di sini ada benda tegar ya. Nah, nanti benda tegar itu apa? Benda yang ketika diberikan gaya itu tidak mudah berubah bentuknya atau cenderung tetap bentuknya. Jadi ketika kalian berikan gaya luar yang mempengaruhi bendanya itu tetap gitu ya, tetap. Beda halnya dengan yang benda yang tidak tegar. Itu ketika kita berikan gaya maka bendanya akan bisa penyok, bisa berubah posisi dan lain sebagainya, seperti itu. Benda tegar disusun oleh banyak partikel. Nah, contohnya yang ada di seperti apa itu ya, kerucut yang terbalik itu ya. Nah, di situ ada M1 dengan R1, M2 dengan R2, M3 dengan R3 ya, dengan ada poros rotasinya di tengah, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh benda tegar. Nah, diputar terhadap poros rotasi seperti itu. Maka untuk momen inersianya, karena lebih dari satu massa ya, karena lebih dari satu maka harus dijumlah atau sigma ya, sigma atau jumlah. Jadi ada sigma M1 R1 kuadrat, kemudian ditambah M2 R2 kuadrat, ditambah M3 R3 kuadrat, sampai kepada nanti Mn Rn kuadrat. Jadi sampai ke n ya, sampai berapa itu nanti ya, banyak sekali, bisa seperti itu. Kemudian untuk eka rotasi, karena ketika benda berotasi itu mempunyai energi kinetik. Jadi energi kinetik rotasi ini itu nanti persamaannya adalah setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat itu eka rotasi. Kita tahu bahwa V itu nilainya adalah omega kali R. Nah, jadi ketika V kuadrat maka omega kuadrat dikali R kuadrat. Maka kita substitusikan di situ bahwa V-nya kita ubah menjadi omega kuadrat R kuadrat. Sehingga persamaannya bisa ditulis yang V-nya kita ganti omega kuadrat R kuadrat. Sehingga persamaan itu jadi setengah mr kuadrat omega kuadrat. Kita tahu bahwa m kali r kuadrat itu tadi adalah inersia ya, I sama dengan mr kuadrat. Maka dari itu bisa kita tuliskan setengah I kali omega kuadrat. Iya, seperti itu. Eka rotasi setengah I kali omega kuadrat.
Oke. Kemudian untuk berikutnya nanti kita menuju ke contoh soal momen inersia di part 2.